apalagi industrinya. Eh, Dia punya mindset apa terhadap industrinya gitu. Industri itu maksudnya hmm, jenis industri dari perusahaannya ya. heeh, heeh, Misalnya teknologi kah, IT kah, insurance kah, industri apa gitu ya, mm-mm, macam-macam lah mm, gitu. Network marketing kah, atau pertambangan kah, atau apalah gitu ya. mm, mm, mm. Gitu. Atau consumer goods kah, industrinya, industri farmasi kah, atau apa. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Nah, teman-teman, pastinya nih dalam suatu perusahaan ada tim sales ya. Nah, apakah dari teman-teman tim sales ini perlu juga dilakukan coaching supaya targetnya tercapai atau enggak? Atau hanya perlu mentoring aja? Nah, supaya kita mau tahu lebih jauh, yuk kita simak dulu yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa gitu. Dia punya mindset apa tentang itu semua. Berapa lama tuh Kak Adit kalau sesi hanya untuk membahas tentang mindsetnya jadi? Minimal ya 3 bulan. Oh, 3 3 bulan. bulan dengan 2 kali pertemuan tiap bulan, jadi berarti 6 sesi ya. 6 sesi. Wah, itu mindsetnya aja ya. Iya gitu. Tapi kalau mau full memang ya namanya juga target kan setahun ya. Coachingnya harusnya setahun gitu kan. Oke, jadi tadi kan sudah ini ya, sudah funnelingnya prosesnya udah Iya. dapet gitu kan. Terus mereka ini sudah udah dikumpulkan, Iya. bikin goal setting. Nah, Iya. setelah goal setting ini, Nah kan tadi dari goal setting itu baru ketahuan nih, kita biasanya kalau saya tuh dalam goal setting itu mengidentifikasi yang menjadi isu dia apa sih, dari sisi produknya, dari sisi funnelingnya tadi, yang mana yang jadi tantangan, terus dari sisi hambatan mentalnya. Dari itu semua baru ketahuan. Jadi nanti program coachingnya itu apa saja nih yang harus diadres, gitu, apa yang harus dibahas, apa yang harus ditinjau gitu. Tentu ya kesepakatan ya, karena coaching itu partnership ya. ya. Jadi antara coach dengan coachee-nya atau klien sepakat nanti yang mau dibahas apa. Itu pun bisa berubah juga sih dalam prosesnya. Kalau memang ada hal-hal yang lebih update ya yang harus diadres gitu loh. Berarti si leader ini dia juga harus ini tahu ya, nih misalnya tim yang Tentu. ini goalnya ini, tim yang ini goalnya ini gitu ya. Leader harus tahu sehingga semua satu halaman ya berpikirnya gitu. Jadi juga dia bisa memonitor juga kan, salesnya, coachnya memonitor, leadernya memonitor gitu kan. Jadi semua berperan gitu. Ya. Jadi berarti kalau kayak begini nih Kak Adit, kan setiap sales itu pasti ada target setahun kan? Iya. Nah, ini proses untuk sales coaching ini sendiri sales coaching ini Iya. sendiri itu apakah selama masa targetnya setahun Betul, ini? Oh, sama betul. gitu ya juga Iya, ya? idealnya kan yang melakukan coaching kan atasannya. Ya atasannya itulah yang memantau performance dia setahun kan. Nah, berarti atasan Jadi juga dia perlu belajar bertanggung coaching ya. jawab coaching. Mau nggak mau terus gimana ya, belajar coaching kan Iya. gitu. Iya, harus punya kemampuan itu Iya, ya. harus kemampuan Apalagi itu. kalau dia punya tim lebih dari satu. Ya gitu. Ya dia juga nanti kan belajar menganalisa yang mana tim yang mana yang harus diprioritaskan di coaching. Mungkin dari 10 orang itu mungkin nggak semuanya perlu di coaching secara intens ya gitu. Mungkin hanya 2 orang saja. Yang lainnya cukup dipantau, sudah bisa sudah bisa dilepas gitu. Bisa jadi kan macam-macam nih. Dan juga dari 2 orang ini mungkin nggak semua targetnya yang perlu di coaching secara intens. Mungkin hanya 2 aja. Mungkin dia hanya produk baru aja mungkin yang perlu dia di coaching misal gitu. Yang lainnya yang udah biasa dia bisa dilepas. Jadi ya proses itulah yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau leadernya di awal gitu ya, untuk mengidentifikasi coaching needs-nya si. Kalau training ada training needs analysis ya. Iya. Kalau ini mungkin coaching needs analysis gitu ya. Jadi asalnya itu harus melakukan analisa kebutuhan coaching tim salesnya. Itu di awal ya? Di awal gitu. Setelah si atasan ini juga mendapatkan target dari perusahaan. Oh, langsung berarti Kan perusahaan ya? kan mengasih target ke Ya, dia. biasa gitu. Ya dia tuh sudah harus mulai menghitung ya ini ke tim salesnya kan, ini siapa nih, target ini disebar kemana aja, nanti siapa yang bertanggung jawab, sales mana saja yang bertanggung jawab untuk mencapai target ini. Terus nanti kondisi salesnya dipikirin juga kan, mulai dipikir mereka sanggup nggak, mereka kurang apa nih, mereka perlu apa, perlu training kah, perlu mentoring kah, perlu coaching kah,
perlu semuanya kah gitu, ya kan? Tiga-tiganya. Nah gitu. Satu paket ya. Jadi mau nggak mau ya, karena ya itu ya, manajer kan tugasnya adalah apa? Atau seorang leader ya dalam hal ini ya, memastikan agar, kalau sebagai seorang manajer dia memastikan agar target tercapai kan, dengan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itulah yang harus dia develop, yang dia harus improve supaya targetnya tercapai. Sebagai seorang leader dia harus bisa menginspirasi ya, bisa mempengaruhi timnya untuk mau gitu kan, mau mencapai target tersebut dan menjalankannya kan gitu. Nah terus gini Kak Adit, biasanya ini nih kadang-kala kan dalam satu perusahaan itu kan sales kan tidak hanya berhubungan dengan penjualan, tapi dia juga berhubungan dengan divisi lain. Itu Betul. bisa ada cross gitu ya. Ya. Misalnya bagian keuangan Betul. gitu kan, atau administrasi gitu kan, Betul. atau bagian produksi gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya nih salah seorang tim. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dari seorang leader nih yang di coach ini, dia ternyata punya hambatannya tuh dengan cross departemen. Nah ini Iya. apakah ada kemungkinan juga bisa si leadernya ini juga coachingnya itu bukan hanya soal tentang sales gitu, tentang selling gitu ya? Iya. Ya apapun yang mendukung keberhasilan dia itu bisa menjadi topik coaching kan, misalnya di coaching gitu ya. Misalnya bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan divisi yang lain, yang bisa mempengaruhi sales gitu ya. Misalnya dari sisi marketing atau dari sisi keuangan, dari sisi logistik gitu ya. Nah itu pasti semua ya hambatan internal dan eksternal kan ada ya. Hambatan eksternal dari sisi luar ya, hambatan internal di perusahaan tersebut, bukan hambatan lah, saya bilang challenge lah ya. Challenge yang dari ya, kita kan mau semua juga sinergi sih gitu kan, semua bekerja sama, tapi kan pasti masih ada KPI juga ya. ada KPI-nya atau ada prioritas-prioritas yang mungkin saling berkompetisi di dalamnya gitu ya. Tim SCM yang dalam hal ini misalnya dari bagian pengiriman barangnya misalnya, itu dia punya target-target sendiri, punya prioritas-prioritas sendiri mungkin yang mungkin nggak selalu align ya dengan sales gitu. Secara kelihatannya nggak align ya gitu. Kalau saya melihatnya persepsi sih gitu ya. Dan bagaimana mereka itu menginterpretasikan targetnya masing-masing gitu ya, seolah-olah tuh jadi kayaknya jadi malah berkompetisi atau saling conflicting gitu ya. Ternyata tuh sebetulnya enggak gitu, harusnya selaras. Pasti sebetulnya awalnya tuh selaras semua tuh. Niat utamanya supaya selaras untuk apa? Untuk memastikan penjualan terjadi gitu loh. Cuma masing-masing punya akhirnya pada prakteknya masing-masing menginterpretasikan secara berbeda-beda nih target-target dan bisnis prosesnya, sehingga akhirnya terjadilah tadi ya conflicting atau kompetisi tadi ya. Kompetisi itu maksudnya saling memprioritaskan kepentingan masing-masing gitu. Berarti antar departemen ini, antar divisi gitu ya. Gitu. Nah ini berarti masing-masing leader dari divisi dong ya, dia juga apa? Pada akhirnya masing-masing leader itu harus ini ya, harus diawali dari kepala-kepalanya dulu dong ya, yang harus sepakat dan selaras dulu ya. Gitu. Dan siapa yang menselaraskan bersepakat itu? Ya leadernya mereka. Iya, itu dia. Jadi leader-leader setiap divisi ini punya leader lagi ya. Nah itu kan juga di atas ini yang harus menselaraskan semua ini kan, supaya di bawahnya selaras gitu ya. Kalau kayak gitu gimana? Ya, akhirnya semua juga harus punya kemampuan coaching dong. Iya benar dong. Karena kan udah pasti nih sales, dia istilahnya sudah dia yang ketok pintu pertama, babat hutan lah istilahnya itu kan Kak Adit ya. Terus begitu sudah dapat customernya, dia kan perlu support dukungan dari produk contoh dari mungkin perlu produk dan perlu produk itu dikirim misalnya, contoh ya, kalau atau misalnya produknya ada apa enggak, terus dia enggak gitu kan, dia juga berarti kan dari tim logistik, misalnya dari tim pembelian, dari tim pengirimannya itu juga harus kompak ya. Iya, sinergi lah gitu kan ya Kak Adit ya. Gitu ya. Atau dari sisi keuangannya mungkin. Iya, sampai di payment, pembayarannya bagaimana, penagihannya. Mungkin juga dari sisi macam-macam ya, yang lebih supportnya lagi gitu. Nah itu semua ya akhirnya tujuannya kan sebetulnya ya idealnya sih harus menunjang pembelian, menunjang generate income itu kan, profit perusahaan ya. Betul. Tapi biar bagaimanapun di tengah-tengahnya itu mereka ada kebijakan-kebijakan di masing-masing divisi yang bisa berkonflikting gitu ya dengan satu sama lain gitu. Nah inilah tugasnya leadernya, mengcoaching mereka semua ini ya.
gitu. Jadi betapa pentingnya ya belajar coaching ini ya Kak Betul, Adit ya, gitu. supaya semua sinergi ya. Yes, karena coaching itu bisa dilakukan di level taktikal ya, di bawah tim suksesnya, dan di level strategik gitu ya, eksekutif dan strategiknya gitu. Berarti itu level-level yang atas gitu ya. Tentu teknik coachingnya atau kemampuan coachnya berbeda juga ya level-levelnya gitu. Sesuai dengan hal yang ini. Mungkin kita bahas nanti di depan di kemudian hari strategic coaching atau Strategi eksekutif coaching. coaching Wah, gitu ya. menarik ini teman-teman. Mesti ditunggu berarti ya. Ini. Ya, nah sekarang kan kita bicara tentang sales. Iya, tentang salesnya dulu nih ya, baru kita bicara tentang strategiknya ya. Oke, Kak Adit nih, buat teman-teman nih yang pengen tahu di mana sih bisa belajar coaching ini seperti ini gitu, supaya bisa Ya. mempunyai kemampuan juga melakukan Betul. coaching, kemana nih Kak Adit? Di mana belajar coaching, yaitu di pelatihan-pelatihan coaching. Tapi pelatihan-pelatihan coaching ya yang harus memang mengajarkan coaching dengan mengajarkan pelatih ilmu dan skill coaching yang memang sudah ini ya, sudah jelas gitu. Yang sudah jelas itu artinya apa? Ya memang dia ngajarin coaching, bukan ngajar yang lain, tapi dengan bumbu dengan istilah coaching gitu. Padahal yang diajarkan berbeda. Iya betul. Gitu ya. Malah ada kadang yang Ngajarin training, iya, masih blur juga soal tentang coaching ini apa ngomongnya ya. coaching gitu kan. Ya coaching, ilmu yang berbeda, skill yang berbeda nih gitu ya. Dan itu coaching yang benar-benar coaching ini salah satunya adalah yang sudah kompetensinya jelas gitu kan. Kompetensi coaching apa saja kan yang perlu diajarkan itu dari yang sudah ditetapkan oleh ICF, International Coaching Federation, salah satunya yang terbesar gitu ya, dan paling banyak diketahui orang, dikenal orang gitu ya, dan sebagai sudah ada riset juga ya, sudah pernah riset. Iya, bagaimana karena dia mereka melakukan bikin coaching ya. kompetensi standar itu gak sekedar berdasarkan wangsit dari langit gitu ya, tapi research gitu ya, berdasarkan research yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Kode etiknya juga sudah jelas, itu semua harus diajarkan ya. Jadi lembaga pelatihannya pun sudah harus diakreditasi oleh ICF itu untuk memastikan yang diajarkan itu memang sesuai dengan apa yang diharuskan diajarkan gitu ya. Nah, kita Corpora Consulting kan juga sudah diakreditasi oleh ICF, ACSTH 66 jam. 66 jam. Ya, karena memang standar dari ICF itu adalah pelatihan coaching yang untuk supaya kredensial gitu ya, 60 jam. Ini 66 ya. 66 jam lebih lah gitu ya. Karena 80% tentang kompetensi coaching, 20% kita mengajarkan hal-hal yang mendukung kemampuan coaching juga gitu. Silakan buka di www.corporaconsulting.com. Di situ ada pelatihannya. Teman-teman bisa daftar. Kita pelatihan secara online gitu ya. Secara online ya. Nah, nanti juga kita kan ada informasi mengenai kelasnya nanti di sini ya Kak Adit ya. Jadi terus bisa menghubungin siapa gitu ya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan segera ya ke YouTube channel kita Dunia Leadership Coaching. Oke, dengan saya Melani dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa.